Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hafian Haya Afratapita, biasa dipanggil Haya, dari kelas 4 PKITA. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan refleksi perkembangan kepribadian diri saya sebagai seorang calon konselor. Jadi, saya akan menceritakan bagaimana sih perkembangan diri saya selama 6 bulan terakhir. Oke, kita mulai aja dari yang pertama, yaitu merefleksikan perkembangan kepribadian diri saya selama 6 bulan ini. Jadi, selama 6 bulan kuliah ini, saya tidak hanya belajar mengenai berbagai macam teori saja, tapi saya juga belajar mengenal diri saya sendiri dengan pengalaman sehari-hari. Perkembangan kepribadian yang paling saya rasakan, yang pertama itu ada empati. Seperti yang kita tahu, empati itu adalah ketika orang lain punya masalah, kita juga ikut merasakan dan juga memahami perasaan orang tersebut tanpa kita menghakiminya. Dan saya sendiri merupakan seseorang yang mempunyai empati tinggi, karena ketika teman saya bercerita, saya juga paham bagaimana sih perasaan dia. Lalu ketika misalnya dia bercerita sambil menangis, saya juga malah ikut nangis. Nah, dari sini saya belajar bahwa kita sebagai seorang calon konselor juga harus mempunyai empati yang tinggi, tapi kita juga harus menjaga batasan kita agar kita juga tidak ikut merasakan emosinya. Nah, yang kedua ada refleksi. Seperti yang kita tahu, refleksi itu adalah mengevaluasi diri kita, apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau belum. Dan saya sendiri merupakan tipikal orang yang kalau misalnya ada teman saya yang cerita, saya jadi kepikiran, tadi saya menanggapinya dengan baik atau tidak ya. Refleksi diri ini membantu saya belajar untuk memperbaiki diri saya sendiri dan menjadi seorang pendengar yang baik. Selanjutnya itu ada integritas. Integritas itu adalah seseorang yang memiliki kejujuran, bertanggung jawab, dan juga dapat dipercaya. Dari saya sendiri, saya merupakan seseorang yang tidak pandai berbohong, dan juga saya bisa menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Dan kalau dapat dipercaya sih, ketika teman saya bercerita ke saya mengenai hal pribadinya, dan dia dengan nyaman cerita ke saya merasa bahwa saya adalah seseorang yang bisa dipercaya oleh teman-teman saya. Tapi dari itu semua, saya juga memiliki tantangan, yaitu dalam hal berpikir positif. Karena seperti yang kita tahu, berpikir positif adalah ketika seseorang memikirkan suatu situasi yang realistis dan tidak memikirkan sesuatu yang kemungkinan itu buruk. Nah, seperti contohnya adalah ketika saya menjalani UAS, saya tidak yakin bahwasanya ada satu matkul yang lulus karena dari tugasnya, dari UASnya itu benar-benar bikin saya stres dan juga cemas. Nah, dari pengalaman ini, saya juga jadi belajar bahwasanya saya tidak harus selalu memikirkan apa yang belum tentu terjadi. Selain itu, saya juga masih memiliki tantangan tentang bagaimana sih cara komunikasi yang baik. Karena ketika teman saya bercerita, saya masih suka belibet ataupun bingung bagaimana cara menanggapinya. Nah, sebagai seorang calon konselor, kan kita juga harus memiliki komunikasi yang baik. Kita harus bisa membangun komunikasi agar seorang konselor itu nyaman terhadap kita. Secara keseluruhan, selama 6 bulan ini saya jadi belajar mengenal diri saya sendiri, dan juga saya harus bisa mengembangkan diri saya sendiri agar saya memenuhi kompetensi sebagai seorang konselor yang profesional. Setelah tadi merefleksikan kepribadian, sekarang tantangan terbesar. Jadi tantangan terbesar saya selama semester 4 ini adalah rasa malas. Dan juga karena rasa malas tersebut, saya jadi sering menunda tugas. Dan karena sering menunda tugas jadi numpuk dan mepet deadline, saya jadi merasa sering cemas dan juga stres atau bahkan sampai nangis. Dan perasaan saya itu takut, karena takut nilai turun, takut semisalnya ada matkul yang gak lulus, terus juga saya sebenarnya kurang aktif di kelas. Dan bagaimana sih cara mengatasi rasa malas tersebut? Biasanya kalau kayak gitu, saya mengajak teman saya untuk mengerjakan tugas bersama di kampus ataupun di kelas. Karena kalau misalnya saya mengerjakan tugas di kos sendirian, saya itu malah selalu terdistract dengan HP ataupun apapun itu. Jadi agar kita juga bisa berdiskusi dan juga mengerjakannya bersama-sama. Nah, dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwasanya kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk menunda tugas. Menurut saya, kompetensi pribadi yang berkembang adalah tanggung jawab. Karena semalas apapun saya akan tetap menyelesaikan tugas. Karena itu semua adalah tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswi. Yang selanjutnya itu ada rencana pengembangan diri. Jadi, aspek kepribadian yang perlu saya kembangkan pada diri saya itu rasa kurang percaya diri saya. Karena saya masih malu untuk berpendapat, ngomong di depan banyak orang. Karena saya takut dinilai, padahal orang lain juga belum tentu memperhatikan saya. Dan menurut saya, kepercayaan diri itu penting untuk dimiliki seorang calon konselor. Karena konselor itu kan harus mampu membangun keyakinan ketika berkomunikasi dengan konseli, seperti memberi arahan terhadap konseli. Nah, jika konselor itu tidak percaya pada kemampuan dirinya sendiri, maka akan sulit kan bagi seorang konseli untuk merasa yakin dan juga percaya terhadap proses konseling yang diberikan.
Oleh karena itu, saya ingin meningkatkan kembali rasa percaya diri saya agar dapat menjalankan peran saya sebagai seorang konselor yang lebih baik. Nah, dan dalam 12 bulan ke depan, saya juga memiliki target. Dan nanti di semester 5, di setiap bulanku, saya akan berusaha untuk lebih aktif lagi di kelas. Dan juga saya akan mempersiapkan diri saya untuk mengikuti KKN dan juga PPL. Dan saya menargetkan bahwasanya di semester 5 nanti, saya harus mendapatkan kuota untuk ujian bahasa Arab. Karena seperti yang saya tahu, untuk syarat mengikuti PPL ataupun KKN itu adalah kita harus lulus PGPI dan bahasa Arab bahasa Inggris. Sedangkan saya belum mengikuti ujian bahasa Arab. Jadi saya menargetkan agar saya mendapatkan kuota tersebut. Nah, yang terakhir itu ada umpan balik. Jadi saya minta pendapat kepada dua orang tua saya, adik saya, dan juga ibu saya. Nah, dari jawaban mereka itu saya menemukan beberapa persamaan, tapi juga saya menemukan beberapa perbedaan. Sebagian besar mereka menilai bahwa saya itu merupakan seseorang yang cukup peduli dengan orang lain dan termasuk pendengar yang baik. Nah, teman-teman saya juga menilai bahwasanya saya cukup serius ketika mendengarkan cerita dan juga merupakan seseorang yang dapat dipercaya untuk menjaga kerahasiaan. Dan ibu saya juga menilai saya peduli, walaupun menurut beliau saya terkadang memilih-milih untuk menunjukkan kepedulian saya. Tetapi kalau menurut adik saya itu termasuk orang yang peduli, tetapi dengan cara yang agak dingin. Nah, untuk cara berkomunikasi, hampir semuanya berpendapat kalau saya berbicara itu cukup mudah dipahami. Hanya saja salah satu teman saya merasa bahwasanya itu saya masih kurang percaya diri dan terkadang itu ragu untuk mengeluarkan pendapat saya. Nah, untuk kemampuan berkomunikasi, teman-teman saya menilai bahwasanya saya merupakan pendengar yang baik. Tetapi menurut adik saya memang seorang pendengar yang baik, tapi terkadang suka menceritakan lagi kepada ibu saya. Dan ibu saya mengatakan kalau saya itu selalu kurang fokus ketika beliau bercerita, apalagi ketika saya sedang bermain HP. Nah, terkait kejujuran dan juga dapat dipercaya, menurut kedua teman saya itu termasuk orang yang jujur dan dapat dipercaya. Karena saya itu tidak terlalu pandai untuk berbohong dari ekspresi wajah saya. Dan untuk menghargai suatu perbedaan pendapat, salah satu teman saya itu mengatakan bahwasanya saya itu masih 50-50 gitu loh. Kadang tuh terlihat menerima, padahal dalam hati saya itu sebenarnya masih agak tidak setuju. Nah, terus ada juga aspek kedewasaan. Jadi mereka berpendapat tidak berbeda. Yang satu teman saya berpendapat bahwasanya saya itu masih suka panik dan juga terbawa perasaan dalam menghadapi suatu permasalahan. Dan salah satu teman saya lagi itu berpendapat bahwasanya saya itu sudah cukup dewasa dan tidak mudah menunjukkan emosi di depan orang lain. Tetapi ibu saya juga berpendapat bahwasanya saya itu sudah mulai dewasa tapi masih perlu berkembang lagi. Dan terakhir adik saya malah berpendapat bahwasanya saya itu masih suka marah-marah dan juga kelihatan mudah emosi. Kalau ditanya tentang kelebihan, jawaban mereka hampir-hampir mirip karena saya termasuk orang yang baik, suka menolong, dan juga jujur, dan menjadi pendengar yang baik dan bisa dipercaya juga. Sedangkan kekurangan saya atau apa yang perlu saya perbaiki menurut mereka itu adalah kurangnya kepercayaan diri saya. Jadi saya harus lebih bisa berpendapat lagi, percaya diri, tidak malu-malu ketika berbicara di depan banyak orang. Dan juga mereka berpendapat bahwasanya saya harus bisa mengatakan tidak kepada orang lain ketika saya tidak nyaman, karena saya adalah tipikal orang yang tidak enakan kepada orang lain. Dan terakhir adalah saya itu tipikal orang yang masih suka menunda tugas dan juga mengerjakannya mepet deadline. Dan keluarga saya juga berpendapat bahwasanya saya perlu memperbaiki sikap dan lebih terbuka lagi kepada keluarga saya. Nah, kalau ditanya setuju atau tidak tentang perbedaan pendapat mereka tadi, ya saya setuju karena saya merasa emang lebih mudah menjadi pendengar kan daripada menyampaikan pendapat saya. Dan saya juga menyadari kalau saat menghadapi banyak tekanan saya itu masih mudah emosi. Dan juga menurut saya perbedaan penilaian dari teman dan keluarga saya itu wajar karena mereka itu melihat saya dalam situasi yang berbeda. Teman-teman saya melihat saya dalam situasi lingkup pertemanan dan juga perkuliahan, keluarga saya melihat saya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan dari umpan balik ini saya juga belajar bahwa saya memiliki kelebihan menjadi seorang pendengar yang baik, terus juga bisa peduli kepada orang lain dan juga dapat dipercaya. Tapi saya juga memiliki banyak kekurangan seperti masih suka menunda tugas dan kerja saat mepet deadline. Terus juga saya juga harus bisa mengendalikan emosi saya lagi dan juga saya harus bisa belajar untuk menolak ketika saya merasa tidak nyaman kepada orang lain. Saya berharap masukan dari orang-orang terdekat saya ini bisa menjadi bahan evaluasi saya untuk membantu saya agar saya bisa lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, cukup sekian refleksi kepribadian perkembangan diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.